Dulu kanan kirinya. Kasih salam yang terbaik, senyum yang manis. Shalom, shalom, shalom. Ya. Dengan antusias kita datang hari ini untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita mulai ibadah kita siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau tibakan kami di tempat ini dengan tak kurang suatu apapun Tuhan. Bahkan dengan sukacita yang berlimpah atas setiap kami. Kami datang hari ini Tuhan Yesus. Bukan karena rutinitas biasa saja, tapi dengan kerinduan kami, sungguh-sungguh kami datang untuk memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul, bersepakat, maka di situ Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan Yesus, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena ibadah kami ini kami persembahkan hanya untuk Tuhan Yesus. Fokus kami, tujuan kami hanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu hari ini memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu memberi kekuatan yang baru atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih.
percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, akan tinggalkan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersamaku, takkan tinggalkanku. Terima kasih, Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan saudara-saudara yang kekasih, kalau hari-hari ini kita mungkin mengalami banyak hal-hal yang mungkin mengecewakan setiap kita. Kalau hari-hari ini kita susah untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena yang kita lihat sepertinya Tuhan tidak mungkin menjawab doa kita. Kalau hari-hari ini kita susah mengucap syukur karena apa yang kita alami kita tidak bisa lewati mungkin. Tapi percayalah, Tuhan yang menolong kita di masa lalu, Tuhan yang sama akan menolong kita di saat ini. Mari kita sama-sama bawa ucapan syukur. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama ucapkan syukur, bawa penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami alami saat ini, kami tahu semua atas seizin-Mu Tuhan.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang sejati. Tidak ada Allah lain yang dapat menandingi Engkau. Allah yang kami percaya, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur untuk keberadaan kami, keluarga, dan segala sesuatunya yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Oleh perkenanan-Mu pagi hari ini kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa kami Indonesia yang luar biasa, Indonesia yang diberkati Tuhan. Shalom untuk Indonesia, shalom untuk pemerintahan bangsa kami. Kami menyerahkan semua persoalan demokrasi, persoalan integritas, persoalan netralitas, persoalan-persoalan lainnya yang terjadi atas bangsa kami hari-hari ini. Kami minta belas kasihan Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami, juga kepada seluruh masyarakat bangsa kami. Kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta kemurahan Tuhan atas negeri kami ini Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memulihkan bangsa ini selain Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan keamanan, pemulihan pendidikan, pemulihan di semua bidang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja secara global, secara universal. Baik gereja lokal juga internal GBI juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan lawat gerejamu sehingga gerejamu terus menjadi garam dan terang dunia. Gereja Tuhan berjalan seturut kehendak, seturut isi hatinya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Gading Serpong, Tuhan berkati. Gereja-gereja yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan kami juga Tuhan berkati. Seluruh masyarakat di wilayah Gading Serpong dan sekitarnya juga Tuhan berkati. Berkati gerejamu di tempat ini Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Ibu Gembala kami, Ibu Jenny Setiawan. Berkati anaknya Priski. Berkati seluruh area kehidupannya, kesehatannya, pelayanannya, penggembalaannya. Semuanya Tuhan berkati. Berkati umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil, anak sekolah minggu, youth, teen, orang-orang tua kami Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan menjaga melindungi kami semua. Kemuliaan Tuhan selalu menudungi setiap kami, memberi kami perlindungan, menjamin keamanan kami, menjamin segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan berjalannya ibadah raya ini dalam hadirat-Mu, dalam pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami umat-Mu akan memberikan korban syukur, persembahan kami yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan menerima dengan sukacita apa yang dipersembahkan kami dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama siapkan persembahan kita, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama memberi dengan sukacita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati,
hati yang mengandalkan Tuhan, amin. Yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku mau dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk yang mengikatku, puji Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Yes. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk yang mengikatku, ku puji Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Yang sebelah kanan saya dong, soraklah haleluya. Hey, sekarang sebelah kiri saya dong, jangan kalah ya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya.
Sekali lagi yang tengah belum kebagian. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, haleluya. Lagi yang tengah bagiannya ya. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, haleluya. Sama-sama semua soraklah haleluya. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun yang kami alami, biar iman percaya kami tetap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya
Tuhan beri pada setiap kami. Biarlah segala pujian kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Beri kami telinga seorang murid, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami mengerti firman dan kami bertekad untuk melakukan kehendak Tuhan, dan dalam perubahan hidup kami yang baik senantiasa Tuhan memakai kami membuka jalan untuk banyak orang mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom semua. Dalam bulan ini tema besar kita itu iman yang hidup. Ya, hari ini subtemanya adalah iman dan keberanian Daniel. Iman yang hidup berbicara iman yang terus bergerak, tidak stuck. Ya, iman yang terus bergerak sekalipun kita menghadapi berbagai kondisi yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Itulah iman yang hidup, sungguh mengandalkan Tuhan. Iman dan keberanian Daniel. Oke, munculkan Daniel pasal 2. Kita akan baca Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 19. Ya, tolong Kefas munculkan Daniel pasal 2. Saya baca yang ganjil, nanti Bapak Ibu baca ayat yang genap. Oke. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Tetapi raja menjawab pada Kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Mereka menjawab pula, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Sembilan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh karena itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. 10. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia.
Ketika Tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa Tita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael dan Azaria, teman-temannya. Oke, sama-sama 19. Maka rahasia itu disikapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ini agak panjang ya. Kita bisa, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah untuk lanjutannya. Sebelum kita membahas Daniel pasal 2, alangkah indahnya kita akan bahas juga tentang iman dan mengapa seorang Daniel begitu berani menghadapi seorang raja Nebukadnezar. Oke, kita akan bahas dulu mengenai iman. Iman yang benar atau iman yang sejati itu ya adalah iman yang memiliki dasar. Prinsip ini yang harus kita ketahui. Saya konsen ke sini karena ada begitu banyak pengajaran-pengajaran mengenai iman, ya, iman yang agak klinik, ya, agak-agak mistis gitu kira-kira. Jadi kita belajar dulu tentang prinsip-prinsip iman. Pengalaman rohani seseorang dengan yang lain itu berbeda, ya. Pola-pola Tuhan memberkati kita pun juga cara-caranya berbeda-beda. Tetapi sekalipun ada kesamaan, ya di situ karena Tuhan yang semata-mata memerintahkan kita untuk melakukan hal yang sama. Ya, jadi kalau ada iman yang sejati, berarti ada iman yang KW. Ya. Kalau yang KW itu asli tapi palsu, kita akan belajar iman yang sejati. Prinsip yang pertama, iman itu harus punya dasar. Coba munculkan Ibrani 11 ayat 1. Saya baca untuk Bapak Ibu sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah resume dari Ibrani pasal 11. Saya mau tanya nih, saudara punya harapan? Punya ya, harus punya. Oke, sekarang kalau orang yang tidak punya harapan, wah itu hidupnya selesai itu. Ya, di Korea Selatan, angka bunuh diri di tahun 2022 itu sampai 13.000 orang yang bunuh diri. Ya termasuk negara maju yang angka bunuh dirinya tuh paling tinggi, Korea Selatan. Padahal Korea Selatan itu 43,5% penduduknya itu Kristen, bukan Kristen lagi, Kristen. Kenapa? Karena tercatat orang Korea Selatan itu banyak mengirimkan penginjil sampai keluar luar negeri. Tapi apa yang terjadi sekarang? Banyak sekali orang yang bunuh diri. Mereka tidak memiliki pengharapan. Nah, kalau saya tanya tadi, saudara punya pengharapan? Saudara jawab, punya. Wah, itu luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Ya, kalau saudara sakit, harapan saudara apa? Oke. Kalau saudara miskin, harapan saudara apa?
Kalau saudara gagal terus nih ya pacaran, mau nikah, kemudian gagal, ya, baru mau kenalan gitu ya, begitu dekat sedikit, kemudian gagal. Kalau kita sering kali gagal, harapan kita apa? Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus, ya, kira-kira ketika dia sakit, harapan dia apa? Sembuh. Ketika dia gagal, harapan dia apa? Nah, bedanya di mana dengan kita? Bedanya di mana dengan kita? Bedanya iman kita itu punya dasar. Dasar yang pertama adalah Yesus Kristus. Coba munculkan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Lanjut. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar yang pertama, iman kita adalah Yesus Kristus. Ya, kalau kita tidak memiliki dasar iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, saya pastikan itu adalah bukannya iman. Ya. Jadi harapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu juru selamat. Ilustrasinya gini simpel. Beda kita, agama kita, kepercayaan kita dengan agama-agama yang lain. Agama-agama mengajarkan larangan dan apa yang harus dilakukan. Mengajar. Beda dengan Yesus. Ya, beda dengan kekristenan. Yesus itu pribadi yang hadir dalam kehidupan kita. Dia juru selamat. Ilustrasinya gini. Ketika seseorang jatuh ke dalam sumur, kalau dia adalah penganut agama, maka yang menolong akan katakan begini. Tahap pertama, Anda harus lihat itu air dalam atau tidak. Tahap kedua, kamu harus cari pijakan kaki yang tepat sehingga kamu bisa naik ya ke atas sumur. Ketika dia jatuh ke dalam sumur, berbeda dengan kekristenan. Dia adalah pribadi. Tanpa banyak bicara, Tuhan hadir ya, memberikan tali sehingga orang itu bisa naik dari sumur yang dalam itu. Kemudian Tuhan bilang, hanya jangan berdosa lagi. Amin. Itu beda juru selamat dengan ajaran-ajaran agama lain. Kita bersyukur kita memiliki Yesus. Dasar kita Yesus Kristus. Jadi harapan saudara didasarkan apa? Kalau bukan Yesus, saya pastikan itu bukan iman. Ya, dasar yang kedua adalah firman Tuhan. Mari kita baca di Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Coba dimunculkan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Kalau dasarnya firman Tuhan, itu iman. Nah, kalau saudara sakit, saudara berharap sembuh, itu dasarnya ada. Firman Tuhan. Di Yesaya 53 ayat 5 mengatakan begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Dasarnya firman Tuhan. Yang kedua kita bisa baca di Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dasarnya ada firman Tuhan. Amin. Kalau kita miskin, kita berharap kaya, itu enggak salah. Karena dasar imannya ada. Dasar firman Tuhannya ada, amin. Dasar firman Tuhannya ada. Ketika dia percaya kepada Yesus, dia secara rohani adalah keturunan Abraham. Dia memperoleh berkat-berkat Abraham. Kita bisa baca di Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Galatia 3 ayat 7 sampai 8 mengatakan begini. Coba bisa dimunculkan Galatia 3 ayat 7 sampai 8. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham, itu kita. Amin. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Amin. Dasarnya ada. Kalau ditanya, kenapa mau kaya? Ya mau kaya aja. Udah capek miskin katanya gitu. Itu nggak ada dasarnya. Ya. Kalau ini ada dasarnya kita. Amin. Kaya bukan semata-mata materi di sini ya. Kaya bagaimana kita memiliki Kristus, itu ada kekayaan kita yang luar biasa. Materi adalah nomor sekian. Oke, prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua yang kita harus tahu bahwa mengenai iman, kita baca lagi di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Artinya iman berbicara mengenai hal-hal yang tidak kelihatan. Sayangnya hari-hari ini kita diajar ya iman yang agak salah. Bukan agak salah, agak melenceng juga. Iman yang sifatnya materi, sifatnya kebendaan. Ya. Contoh ketika seseorang lama sekali bekerja puluhan tahun kemudian tetap hidupnya ngontrak. Nah, enak aja nih orang bilang, lu kerja bertahun-tahun, rumah aja gak punya iman lu. Akhirnya dia, iya aku gak punya iman kali ya. Akhirnya dia ingat firman Tuhan, dia ingat Yosua, bagaimana dia meruntuhkan tembok Yeriko, teman-teman. Akhirnya apa? Iya aku harus beriman. Dia larilah dia kejar, rumah mana yang paling bagus nih di Alam Sutra. Ya, dia kelilingin itu komplek. Ya, sehari dia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehari dia iterin itu. Besoknya dia iterin lagi sambil dia berdoa, doa keliling. Di hari yang ketujuh dia sekali lagi berputar dan dia berteriak, haleluya, haleluya. Itu enggak dapat rumah, malah kita dipegang satpam, nih orang gila kali ya. Ya itulah yang terjadi. Ya, jadi hati-hati. Kita harus punya dasar yang kuat. Nah ini prinsip yang kedua. Jadi iman itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Saya bukan anti mujizat. Yang sakit berharaplah sembuh, itu harus. Yang penting itu dasarnya ada. Amin. Dasarnya harus ada. Ya, kalau kita mengharapkan sesuatu tetapi tidak ada dasarnya, nah itu bahaya. Ya. Makanya saya enggak setuju dengan istilah hidupnya mengalir aja katanya.
hidupnya mengalir aja, terkesan itu rohani sekali. Ya, tapi itu salah besar. Hidup tidak mengalir saja, jadi hidup harus dihadapi. Kemudian kita tahu bahwa ketika kita menderita, itu bukan berarti orang itu atau kita itu tidak memiliki iman. Saudara tahu Rasul Paulus? Rasul Paulus itu di 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, Bapak Ibu bisa baca di sana. Dia itu ada satu penyakit, itu dibilang duri dalam daging. Ya. Jadi ada sesuatu yang mengganjal hidupnya. Ya. Sampai dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada dia. Tetapi di ayat 9 dikatakan, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Apa kita berani mengatakan bahwa Paulus itu tidak punya iman? Saudara tahu Paulus itu luar biasa. Ya, sapu tangannya saja, nih sapu tangannya, Bapak Ibu bisa baca di Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, ini sapu tangan. Sapu tangan saya. Boleh dicoba. Bersin nanti Bapak Ibu, ya. Oke, jadi iman itu sebuah keyakinan yang muncul dari dalam. Karena apa? Karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan keyakinan itu menolong kita untuk apa? Untuk mengenal kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam ketaatan kita. Amin. Jadi itu keluar dari dalam. Hasil hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Jadi fokus iman kita itu bukan materi, bukan. Bukan yang sifatnya kebendaan, bukan. Ya, fokus kita bukan barang-barang yang fana, tetapi fokus kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi iman itu hubungan. Coba katakan, iman itu hubungan. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Jadi tolong jangan fokus pada dampaknya atau hasilnya, tetapi fokus pada ketaatan yang dihasilkan dari hubungan itu. Ya, itu iman. Karena iman itu bukti, sekalipun tidak kita lihat tetapi kita kerjakan. Nah, kita harus mengerti itu. Ya. Kalau saudara tidak kenal saya, asing ya. Ketika saya, ayo itu, Ian, ayo ikut Om. Ikut kemana Om? Ikut aja. Pasti Ian juga akan mikir, bisa jadi dia tidak mau karena dia nggak kenal sama saya. Tapi ada satu pribadi yang kalau saya ajak, dia mau ikut. Yaitu istri saya. Istri saya pasti nggak bakal nolak, ayo mah kita ikut. Kemana sih? Ayo ikut aja. Iya dah ikut aja. Karena apa istri saya mau ikut? Karena saya ada hubungan yang baik dengan istri saya. Amin. Demikian juga dengan Tuhan. Ya. Jadi iman itu kaitannya dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Oke, sekarang kita bahas Daniel. Ya, tentang keberanian Daniel. Daniel itu siapa sih Daniel? Ya. Kalau kita baca tadi di Daniel pasal 2, ya, kalau kita mau mengenal Daniel, kaitannya kita harus baca dulu di pasal sebelumnya, itu pasal 1. Daniel itu seorang buangan, ya, dia adalah juga di situ bisa jadi dia adalah kerabat dari raja, dan Daniel itu adalah kaum bangsawan. Di Daniel 1 ayat 3.
Kemudian Daniel itu siapa? Daniel itu adalah anak-anak muda yang hasil disortir lah, kira-kira seperti itu, diseleksi. Ya, Daniel itu orang muda yang tidak bercela. Daniel juga pintar, berpengetahuan luas. Itu di Daniel 1 ayat 4. Tapi juga Daniel itu memiliki role model yang buruk. Siapa? Dalam lingkungan kerajaan, ya, itu pada saat Daniel ditangkap, ditawan, dibawa ke Babel, waktu itu rajanya adalah Raja Yoyakim. Ya, Bapak Ibu, Raja Yoyakim ini adalah raja putra dari Yosia, abangnya dari Yoahas, ya. Dia dikenal sebagai orang yang murtad, meninggalkan Tuhan. Ya, namanya sebelumnya Eliakim, kemudian diganti oleh Neko. Neko itu raja dari Mesir, menjadi Yoyakim sebagai tanda bangsa itu ditaklukkan oleh Mesir. Ya, untuk membayar upeti kepada Mesir, apa yang dilakukan oleh Yoyakim? Dia menetapkan pajak yang tinggi, kemudian dia mengerjakan tenaga kerja paksa untuk membangun rumah-rumah yang mahal di dalam kerajaannya. Jadi dia dikenal sebagai penindas dan orang yang tamak. Kemudian dalam keimanan, pada masa Yoyakim itu merosot sekali semangat ibadah. Reformasi yang dilakukan ayahnya Yosia itu dilupakan. Jadi Yoyakim murtad, dia menyembah berhala dan memperlakukan upacara ibadah ala Mesir di Hezkiel 8 ayat 5 sampai 17. Yoyakim juga banyak membantai orang-orang yang tidak bersalah di 2 Raja-Raja 24 ayat 4, dan ia juga menyuruh orang untuk membunuh Nabi Uria. Jadi Yoyakim ini bahkan membakar kitab-kitab suci, ya, gulungan kitab suci di mana imam sedang membacakan ucapan-ucapan Nabi Yeremia. Kitab-kitab itu dibakar. Ia lalim, berhati busuk, tidak berkelakuan kudus. Role modelnya buruk. Kemudian Daniel dan 3 temannya juga dicuci otaknya, Bapak Ibu. Dia masuk ke dalam camp selama diklat, ya, kira-kira begitu, diklat di Babel selama 3 tahun di Daniel 1 ayat 5. Kemudian mereka pun juga diganti namanya. Ya, maksudnya penggantian nama itu supaya Daniel bisa mengikuti budaya dan kepercayaan orang-orang Babel. Daniel diganti nama menjadi Belsasar. Hanania diganti nama menjadi Sadrak. Misael diganti namanya menjadi Mesak. Azaria diganti nama menjadi Abednego. Saya mau bilang gini, enggak mudah bagi seorang buangan untuk mengikut Tuhan. Daniel pasal 1 ayat 8 itu luar biasa, dikatakan begini. Daniel dan teman-temannya itu, ya, berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ini enggak mudah, Bapak Ibu. Kalau seorang tawanan, ya, di dalam kondisi lingkungan yang asing, kemudian dia memiliki teladan yang buruk, dia berusaha kemudian untuk menetapkan hatinya tetap percaya kepada Tuhan, itu ada konsekuensinya. Hebatnya Daniel dan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, di Daniel 1 ayat 8, mereka berketetapan hati. Sebelum kita masuk di pembahasan Daniel pasal 2, kita harus tahu dulu bahwa dasarnya kenapa Tuhan yang bisa memakai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini poinnya, berketetapan hati.
untuk tidak menajiskan diri. Hasilnya adalah di Daniel 1 ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin. Nah, kalau mau disayangi pemimpin, ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita apa? Berketetapan hati untuk mengikut firman Tuhan. Amin. Itu satu. Kemudian hasilnya apa? Ketika berketetapan hati untuk mengikuti firman Tuhan. Daniel 1 ayat 15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Mereka lebih sehat. Makannya cuma sayur sama air putih. Itulah kira-kira ya. Sehat, lebih sehat. Secara fisik mereka lebih sehat. Kemudian hasilnya apa ketika Daniel dan 3 temannya itu berketetapan hati? Daniel 1 ayat 17 mengatakan begini, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Itu bonusnya luar biasa. Ya. Kemudian apalagi? Hasil dari berketetapan hati itu, Daniel 1 ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Bekerja pada raja. Ya. Hebat gak? Hebat. Bekerja pada raja. Dan Raja Nebukadnezar adalah raja yang besar, raja yang maha besar pada saat itu, luar biasa kekuasaannya. Daniel 1 ayat 20, ya, ini upah bagi orang yang berketetapan hati untuk melakukan firman Tuhan. Di Daniel 1 ayat 20 mengatakan gini, dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan kepada raja, tanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali, berapa? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi orang yang berketetapan hati mengikuti firman Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan percayakan. Amin. Anak-anak muda dengar nih, anak-anak muda. Ya, ini serius sekali. Berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri, artinya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Itu poin-poinnya luar biasa, tadi banyak sekali berkat. Ya, setelah kita membahas iman dan keberanian Daniel, kita masuk ke garis besar kitab Daniel 2. Daniel dan ketiga temannya dan orang-orang bijaksana di kerajaan Babel menghadapi tantangan. Di dalam pekerjaan mereka, mereka harus menjawab pertanyaan raja. Raja Nebukadnezar ini gak main-main. Pertanyaannya itu pertanyaan yang sulit. Ya, sepanjang sejarah manusia ini pertanyaan paling sulit. Sekarang saya mau tanya gini, Kak Esther, saya mau bertanya nih Kak Esther. Pertanyaannya adalah begini, kira-kira apa yang mau saya tanyakan Kak Esther? Jawabannya? Enggak tahu kan? Atau begini, satu kali ada seorang dokter kedatangan pasien. Ya. Terus dokter itu tanya dong, ibu ada keluhan apa? Nah si ibu ini bilang enak gini, kira-kira keluhan saya apa ya dok? Dia balik tanya. Jawabannya apa? Ngeselin kan? Nah itu yang terjadi ketika Nebukadnezar mengumpulkan orang-orang pintar di kerajaannya. Aku bermimpi, aku gelisah nih, aku ingin mengetahui makna mimpi ini. Kalian harus tahu mimpi aku dan kalian harus kasih tahu aku makna dari mimpi itu. Ya orang-orang pintar ini juga kan mikir juga. Ini raja gila ini, ya dia yang ngimpi. Tapi dia nggak tahu, dia nggak mau kasih tahu kita, sampai orang kastim bilang, orang-orang pintar itu bilang, raja kasih tahu kami dong mimpinya apa. Raja itu bilang apa?
Dasar kalian hanya mengulur-ngulur waktu. Ya. Ngeselin kan? Ngeselin. Coba bayangin. Ya. Dalam mimpi itu raja melihat sesuatu yang membuat dia gelisah, yang membuat dia tidak dapat tidur. Lalu raja memanggil orang-orang beribu, semua dipanggil. Pada dunia kuno, pada masa itu ya, mimpi itu ya, di dunia kuno mimpi itu dianggap penting, itu seperti firasat. Itu yang pertama, yang kedua seringkali mimpi itu mengidentifikasikan mimpi itu sebagai bencana yang akan datang. Jadi takut mereka. Khususnya Nebukadnezar itu takut. Orang yang sudah berkuasa ya, biasanya itu akan terganggu jika ada orang lain yang mengambil kekuasaannya. Ya, demikian juga dengan Nebukadnezar yang baru 2 tahun berkuasa saat itu, ketika dia bermimpi. Jadi itu sangat menggelisahkan hati dia. Ya, pada saat Nebukadnezar berbicara itu, momen itu Daniel dan 3 temannya tidak hadir. Ya. Kemudian raja berkata, aku bermimpi, aku gelisah nih. Ya, di Daniel pasal 2 ayat 4, lalu berkatalah para kasdib itu kepada raja, ya raja kekallah hidupmu, ceritakanlah. Nah tuh, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan. Di ayat yang kelima, raja bilang ini, aku telah mengambil keputusan. Nah ini udah keputusan raja nih. Ya ini, jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Coba bayangkan. Ya, apa enggak stres coba? Raja bertanya, apa mimpi saya tadi malam dan apa maknanya? Dia tanya, dia ngimpi. Ya. Luar biasa. Sampai para kasdim, orang-orang berilmu di negeri itu, dia bilang begini, di Daniel 2 ayat 10. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Ayat 11, apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Nyerah itu para kasdim, orang-orang berilmu ya, di negeri itu nyerah. Sampai mereka bilang, ya hanya dewa-dewa yang tidak tinggal di antara manusia kali yang bisa jawab. Frustasi. Nah lucunya mendengar jawaban itu di ayat 12, Nebukadnezar bilang gini, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Nah ini masalahnya nih. Ya, kemudian di ayat 13, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Karena apa? Karena Daniel dan teman-teman itu digolongkan juga sebagai orang-orang yang bijaksana. Nah, ini luar biasanya apa yang dilakukan Daniel. Daniel itu berlaku penuh dengan hikmat bijaksana. Di ayat 15, dia meminta Ariok untuk apa? Ariok itu pemimpin pengawal raja, untuk menceritakan perihal titah raja itu, Bapak Ibu. Apa yang menjadi masalah sebenarnya nih? Apa sih? Gitu, karena waktu itu Daniel tidak ada di tempat. Ya, begitu juga dengan kita harus bijaksana juga ketika mengetahui masalah. Ingin mengetahui masalah, kita harus tahu dulu nih masalahnya, harus jelas gitu loh. Baru kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, hidup ini dimulai dengan keputusan-keputusan. Ketika kita bangun tidur, kita bisa putuskan, kita harus berdoa dulu, apa kita mau lihat HP dulu. Benar apa benar? Ya, itu harus keputusan-keputusan yang tepat. Ya, salah
mengambil keputusan itu bisa fatal. Ya, saya suka, hampir tiap hari saya masak nasi. Ya kalau masak nasi banyak air, itu jadi bubur. Itu nyeselnya cuma sehari. Ya, itu remaja putri, kalau dia poninya udah panjang gitu kan, dia kadang-kadang suka gunting sendiri. Dia gunting kependekan, Bapak Ibu. Ya, itu nyeselnya bisa 1-2 bulan. Betul. Nah, ini kalau salah pilih pasangan hidup, salah ambil keputusan, nyeselnya seumur hidup. Makanya anak-anak muda, halo anak-anak muda, jangan ambil keputusan yang salah. Ya hati-hati, nyeselnya seumur hidup. Ya, oke, Daniel itu penuh dengan hikmat bijaksana. Dia dengar, dia mau tahu dulu nih apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya, Daniel berjumpa, kemudian setelah dia tahu, dia berjumpa dengan raja dan dia berkata kepada raja, "Raja, tolong beri aku waktu untuk memberitahukan makna ini kepada raja." Raja dalam keadaan emosi yang tinggi, tapi dia berani loh Daniel. Ya raja akhirnya menerima Daniel. Ya, ini keberanian Daniel untuk meminta waktu kepada raja untuk bisa menjawab. Ya kalau gagal, sudah pasti dia akan dipenggal. Nah, apa yang dilakukan Daniel? Ayat 17 dan 18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Hasilnya ada di ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Tuhan sanggup menyingkapkan rahasia yang tidak mungkin. Sekali lagi, Tuhan sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia yang tidak mungkin manusia lakukan. Hal-hal yang tersembunyi Tuhan singkapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab manusia, selama manusia itu ada, Tuhan ada jawabannya. Saya mau katakan begini, karena iman berkaitan dengan pengharapan. Kalau hari ini saudara merasa bahwa tidak ada jawaban di dunia, firman Tuhan katakan, hari ini ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan ini terjadi di tahun kedua ya pemerintahan Raja Nebukadnezar. Artinya di awal-awal pekerjaan Daniel dan teman-temannya, ketika dia bekerja dengan Raja Nebukadnezar, justru dia mendapat tantangan yang sangat-sangat berat, di mana nyawa yang menjadi taruhannya. Saya mau bilang gini, orang yang hidupnya benar sekalipun bukan berarti hidupnya tanpa tantangan, tanpa persoalan. Semua orang hidup pasti ada persoalan. Cuma bagaimana dia menghadapi hidup, itu masalahnya. Ketika dia memiliki iman yang dasarnya jelas, ya, yaitu Tuhan, maka Tuhan akan selalu hadir dan menolong. Amin. Ini menjadi dasar kita. Kesimpulan dari itu 4 langkah Daniel untuk dalam menyelesaikan masalah. Pertama-tama dia berlaku penuh hikmat bijaksana untuk berani meminta waktu sampai dia tahu masalah yang sebenarnya, sehingga dia bisa membuat keputusan yang tepat untuk menuntaskan masalahnya. Ya, untuk segala masalah yang dihadapi kita diingatkan untuk mengetahui dahulu masalahnya, baru kemudian kita ambil satu keputusan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil ada keputusan yang salah. Karena apa? Karena memang kita nggak tahu masalah apa-apa, kemudian kita berani memutuskan. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita minta hikmat kepada Tuhan. Di balik keputusannya itu dia juga yang kedua berani
karena dia percaya dia punya Tuhan yang maha besar di atas segala-galanya. Yang ketiga, Daniel itu beriman percaya kepada Tuhan pasti akan menolong dia dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dia penuh hikmat bijaksana, dia berani dan dia beriman. Yang keempat, dia berdoa bersama dengan teman-temannya. Jadi ada komunitas yang sehat, berdoa bersama tim. Jadi ketika mereka melakukan 4 langkah itu, hal yang luar biasa terjadi. Pertanyaan yang mustahil untuk dijawab bisa dijawab. Ancaman kematian bisa dirubah menjadi jalan keselamatan. Bahkan apa? Mendatangkan berkat yang luar biasa. Selalu ada jalan keluar ketika kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Selalu ada jalan keluar. Jangan pernah memakai kekuatan sendiri. Ini menekankan iman yang teguh dan ketekunan dalam mengikut Tuhan adalah landasan yang kokoh untuk menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita. Dan Daniel menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu. Ya. Dia selamat, teman-temannya selamat, semua orang-orang bijaksana selamat di dalam kerajaan Babel itu. Dan lebih penting, Daniel menjadi berkat bagi Raja Nebukadnezar. Yang kita tahu itu adalah raja yang kejam ya, raja yang agak begitu ya, agak gila ya. Raja itu bisa mengenal Tuhan yang benar, bisa mengenal raja di atas segala raja. Dia mengenal siapa itu Allah yang berkuasa di atas dewa-dewa yang selama ini disembah dia. Di ayat yang ke-47, raja itu berkata, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Nebukadnezar, dia mengakui bahwa Allah yang selama ini mereka sembah, para Baal itu, para dewa yang mereka sembah itu bukan apa-apa dibandingkan dengan Allahnya Daniel. Ya, kemudian kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, kisah tentang Daniel dan 3 temannya, Nebukadnezar bahkan memerintahkan kepada semua orang-orang yang ada di dalam kekuasaan kerajaannya untuk menyembah Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, luar biasa. Pelajaran apa yang kita dapat dari kisah ini? Pertama, jangan takut. Berlakulah penuh hikmat bijaksana dengan melihat poin-poin mana yang harus kita kerjakan. Siapa yang harus ditemui, berlakulah bijak, mohon hikmat Tuhan. Ya, agar apa? Agar Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, kita harus berani apa? Berani melakukan sesuatu, berani untuk melakukan terobosan, berani untuk melakukan suatu langkah yang mungkin penuh dengan resiko. Ketika Daniel mendatangi Raja Nebukadnezar itu banyak resiko, tapi dia berani melakukan itu, ya. Berani untuk menjumpai pemimpin atau mengatakan yang sebenarnya. Seringkali kita sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Hari ini kita diajar untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya, harus jujur saja, gitu, dengan penuh resiko. Iya, nggak apa-apa. Semua dilakukan, itu membutuhkan keberanian. Yang ketiga, mereka beriman, iman percaya bahwa Allah yang kita percayai dan mereka percaya itulah Allah yang punya segala-galanya. Ya, Allah yang mampu mengatasi segala persoalan. Dia bisa mengubah nasib seseorang. Ya, Tuhan ada di pihak kita, Dia sanggup mengubah segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang terakhir, keempat, kita butuh orang lain untuk menjadi rekan doa kita. Penting itu, ya, untuk menjadi rekan yang punya hati yang sama, punya roh yang sama, ya, supaya apa? Supaya dalam pergumulan bersama kita satu tujuan kepada Tuhan. Ya, tadi ketika berdoa juga disinggung 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Amin. Di situ Tuhan hadir. Mari buka kembali yang selama ini tertutup. Mesbah-mesbah keluarga buka kembali, ya, di rumah, di
di tempat pekerjaan juga kita sepakat dengan saudara-saudara seiman kita. Kalau misalnya ada pergumulan, buka tempat doa. Jadi kita sama-sama berdoa. Kita jangan sungkan menceritakan persoalan-persoalan hidup kita, ya, dengan keluarga, dengan saudara-saudara seiman kita di tempat pekerjaan. Syaratnya satu, ya, sehati, oke, sehati, rohnya sama, ya, jangan ember.com, ya, jangan cerita, ya, kadang-kadang, ya itulah, kita harus ketemu dengan komunitas yang sehat, yang selalu saling mendukung, ya, satu dengan yang lain. Jadi kita jangan sungkan, ya, kiranya firman Tuhan ini memberikan kepada kita kekuatan dan menjadi jawaban bagi pergumulan kita, terutama juga bagi teman-teman yang mungkin mengalami pergumulan di tempat-tempat kerja, ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka percayalah Tuhan akan menolong kita. Semuanya diawali dengan komitmen kita untuk kita berketetapan hati, melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan yang berdaulat itu, yang penuh kuasa itu, Dia akan menjamin hidup kita. Ya, haleluya. Saya undang pemain musik. Pemain musik sudah ada ya? Saya undang WL dan Singer. Kita nyanyikan satu lagu. Tadi lagunya Kak Esther, Tanpa Syarat. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini. Tapi yang saya tahu dan saya percayai bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Asal kita berketetapan hati. Amin. Berketetapan hati untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia sanggup menolong kita. Ku tak menyerah. Keyakinan di dalam
Selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Amin. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Jangan pandang masalah dan persoalanmu. Mari kita pandang Tuhan. Ya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia mau menolong kita. Yes. Hari ini Dia minta kejujuran kita. Buka suaramu. Berdoa kepada Dia. Tuhan, ini aku perlu Engkau. Dunia tidak memberi jawaban hari ini. Dunia tidak memberi pengharapan hari ini. Tapi firman-Mu, Engkau sendiri memberi pengharapan kepada kami. Engkau sendiri hadir memberi jawaban kepada kami. Ini kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau tetapkan hati kami untuk mempercayai-Mu Tuhan. Karena Engkau saja yang sanggup. Engkau saja yang sanggup menolong kami. Berserah kepadamu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berdaulat itu. Sanggup mengubah. Sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, satukan hati kita. Terima kasih Bapak Sorgawi buat hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk bersungguh-sungguh beriman kepadamu, taat kepadamu, berani mengambil keputusan sesuai tuntunan hikmat-Mu, supaya janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Biar apa yang dilakukan Tuhan terhadap Daniel dan 3 temannya, biarlah kami juga semuanya menjadi orang-orang yang menggenapi firman Tuhan. Ajar kami juga seperti Daniel yang dalam segala kondisi tetap berharap kepada Tuhan. Kami berdoa apapun persoalan kami hadapi, kami tahu bahwa Tuhan pegang kendali hidup kami. Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa yang sekarang dalam pergumulan, mereka yang sedang dalam pencobaan, biar mereka tetap kuat dan memandang Tuhan saja. Bahkan mereka yang terikat oleh dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Yang terikat dengan kenajisan, percabulan, judi, yang terikat dengan kemabukan, yang terikat dengan rokok, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kepahitan, yang terikat oleh obat-obatan, yang tidak bisa tidur, yang terikat oleh kemarahan, kebencian, dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang terikat dipulihkan Tuhan. Bahkan tiap-tiap rumah tangga dipulihkan Tuhan. Suami-suami bertobat, istri-istri bertobat, anak-anak bertobat. Kami juga berdoa buat mereka yang terbaring sakit. Tuhan sama dengan biru-biru Tuhan, Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus dipuji dan ditinggikan. Mari saya mengajak, kalau hari ini ada saudara-saudara kekasih yang sakit, coba tangan kanan saudara letakkan di tempat yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur Tuhan, Kau sembuhkan saudara-saudara kami yang hari ini sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kami beriman kepada dalam nama Yesus. Yang sakit sembuhlah. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga yang terlibat dalam masalah keuangan, dalam hutang piutang, yang mau menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena itu saudara, mari angkat kedua tanganmu dan pandang kepada Tuhan. Terimalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus atas hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan bersama. Amin. 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 Oke Bapak Ibu, nanti ada pengumuman dari Kak Michelle. Saya undang kami. Ya. Oh sebentar. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang yang berulang tahun di bulan Februari. Siapa ya? Ada 4 orang. Ya, silakan maju ke depan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selama. Umur panjang di tangan kanannya, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Coba yang berulang tahun baris dulu. Ya, silakan berbaris. Oke, saya undang hamba-hamba Tuhan, Mami, silakan ke depan. Ya, kita akan berdoa Bapak bersama-sama. Bapak udah juga boleh, ayo. Ayo. Jemaat Tuhan, arahkan tangan kita satukan hati. Hari ini luar biasa, ya. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Kak Heni, Bu Laya, Kak Cindy, Pak Anton ke dalam tangan kasih Tuhan. Kalau Tuhan mempertambahkan usia bagi mereka, kami percaya Tuhan juga mempertambahkan berkat. Amin. Tuhan mempertambahkan hikmat, akal budi, bijaksana dan urapan-Mu lebih lagi. Sehingga anak-anak-Mu ini berfungsi maksimal sebagai hamba-hamba Tuhan. Di masa depan yang cerah bagi mereka, dan Tuhan buka jalan untuk setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai anak-anak-Mu ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu, menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebentar ya, kita nyanyi ya, supaya bareng-bareng tiup lilinnya. Bareng-bareng ya nyanyinya ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Coba ke kamera senyum dulu berempat, ke kamera senyum berempat. Iya. Oke, selamat ulang tahun. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars GBI Gading Serpong. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.